jika di Sierra ditetapkan mahasiswanya 10, maka di PD Dikti juga sama 10. Statusnya di sana adalah mahasiswa jalur RPL. Ini yang tidak akan jadi pertanyaan pada saat nanti ada lulus dalam waktu 2 tahun, di PIN-nya juga nanti tidak untuk jangka waktu S1-nya tidak 5 tahun gitu, 4 tahun atau 5 tahun, tapi cukup dengan 2 tahun. Ini yang akan mensinkronkan pada saat PD Dikti dan Sierra. Jadi ini sangat penting. Bapak dan Ibu silahkan kalau sudah ditetapkan. Selanjutnya ini kita bahas satu persatu dari mulai step 1 yang tadi penetapan ataupun pimpinan perguruan tinggi membentuk unit pengelola pelaksana RPL. Ini di sini yang namanya unit pelaksana RPL adalah unit khusus yang sebagai pengelola RPL. Bisa tadi saya sebut pertama, boleh perguruan tinggi itu menetapkan secara khusus untuk pengelola RPL ataupun melekat pada unit yang sudah ada. Boleh. Yang jelas itu harus jelas. Ada apa saja dalam unit pelaksana. Yang pertama adalah ada tim RPL. Tim ini berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan RPL. Kemudian selanjutnya ada asesor. Asesor ini tentu saja yang akan bertugas identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian terhadap CPL di prodi. Kemudian komite. Nah, komite sendiri banyak yang dilewatkan. Padahal komite berfungsi sangat penting di sini untuk menjamin RPL memenuhi peraturan. Nanti yang mereview itu di komite. Nanti komite akan memberikan masukan dan revisi terkait dengan peraturan akademik RPL, karena nanti harus dituangkan. Saya kemarin sudah dikirim dari Pak Warek terkait peraturan, nanti akan kita bahas di akhir. Saya sudah beberapa catatan sudah saya tuliskan untuk perbaikan di peraturannya. Kemudian menyusun pedoman RPL tingkat pusat sebagai acuan untuk penyelenggara di prodi. Jadi pedomannya itu menyeluruh nanti. Nanti prodi mengikuti, jangan prodi yang A, ini yang B beda. Usahakan ini acuannya adalah acuan di tingkat perguruan tinggi. Kemudian jumlah SKS maksimal atau jumlah mata kuliah yang bisa di-RPL-kan. Karena aturannya ada batas. Batasnya adalah 70% ataupun nanti misal ada kebijakan di perguruan tinggi tidak 70 tapi 65 saja. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan, misal itu diperkenankan, tapi harus ditetapkan. Kemudian penyampaian RPL ke Senat dan juga menyesuaikan masalah terkait dengan RPL. Jika ada permasalahan-permasalahan di prodi, bagaimana nih RPL ini yang akan meninjau itu adalah komite RPL. Selanjutnya ada yang namanya asesor RPL. Asesor yang kami tekankan adalah sebaiknya yang paham terkait dengan kurikulum prodi. Karena di sini asesor itu akan menghitungkan CPMK-nya ini apa, sesuai nggak dengan mahasiswa, kompetensi mahasiswa kalau perolehan ya, kompetensi mahasiswa yang diajukan untuk perolehan, atau sesuai nggak dengan misal mahasiswa itu alih jenjang gitu dari D3 ke S1 ataupun pernah kuliah kemudian putus gitu kan, sesuai nggak sih CPMK-nya dengan CPMK yang ada di prodi saat ini yang akan ditempuh. Ini yang paham biasanya adalah dosen-dosen yang paham terkait dengan kurikulum. Kurikulum sendiri di pasal 35 Undang-Undang 12 itu jelas, itu merupakan seperangkat perancana, kemudian peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar. Kemudian dalam kurikulum itu dikembangkan, karena begini, kadang-kadang kurikulum mengacu ke misal studi ke prodi yang sama di perguruan tinggi A, semuanya itu akhirnya diadopt. Padahal ini berbeda, perguruan tinggi kadang-kadang memiliki capaian pembelajaran prodinya yang khas lagi. Kemudian visi misi, kemudian capaian pembelajaran institusi juga berbeda gitu, standar lulusannya berbeda. Nanti ada perubahan-perubahan. Makanya kurikulum itu ditekankan adalah dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti.
Kemudian kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan. Jadi lulusannya sendiri adalah kualitas yang setara dan kualifikasi yang disepakati oleh KKNI. Berarti patokannya kembali ke KKNI. Namun silahkan untuk struktur kurikulum Bapak dan Ibu bisa mengembangkan sesuai dengan arah kebijakan, kemudian standar lulusan baik di perguruan tinggi maupun di prodi. Kemudian ini kurikulum yang banyak di kendala temuan kami. Ini ada beberapa kurikulum mahasiswa RPL itu didesain sendiri. Padahal kurikulum RPL itu tidak berbeda. Jadi sama kurikulum RPL dengan kurikulum reguler itu sama. Karena tadi ditekankan di awal, kenapa di awal sudah ditekankan bahwa RPL itu merupakan jalur masuk. Tapi pada saat sudah masuk, mahasiswa akan melebur gitu. Melebur mengikuti aturan pembelajaran yang normal, yang reguler. Jadi nggak ada kurikulum RPL. Yang ada kurikulum biasa, kurikulum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Di dalam kurikulum itu pasti Bapak dan Ibu paham, sangat paham, dari 1.11 sampai 11 itu. Ini isi yang paling utama adalah adanya CPL, kemudian ada daftar mata kuliah beserta SKS-nya, karena ini yang mempengaruhi RPL di sini. Kemudian rencana pembelajaran semesternya, kemudian rincian bentuk tugas-tugas mahasiswa dalam pembelajaran. Ini yang saya coba poin di bold itu 3, 5, 9, 11. Ini yang sangat akan mempengaruhi pada saat nanti ada konversi ataupun menilai ekuivalensi dari mahasiswa jalur RPL. Selanjutnya tahap kedua. Tahap kedua adalah kesiapan pelaksanaan RPL. Pengelola RPL terlebih dahulu harus menetapkan apa sih jenis tipe RPL yang mau diselenggarakan. Di sini ada yang namanya kalau A, karena kita bahas adalah A, karena tipe B itu yang khusus untuk dosen. Untuk memenuhi dosen dengan kualifikasi tertentu. Nah, ini jarang dilakukan. Kemungkinan besar UPD akan menyelenggarakan ini di tipe A. Tipe A sendiri ada yang perolehan, ada yang transfer. Kalau yang perolehan itu dari pendidikan non formal ataupun informal atau dan pengalaman kerja setelah lulus pendidikan SMA atau sederajat lain. Ini yang perolehan. Kemudian ada yang transfer. Kalau transfer itu alih jenjang kalau dulu D3 ke S1. Berarti dia sudah menyelesaikan dulu pendidikan formal pada prodi perguruan tinggi sebelumnya. Itu transfer. Kemudian selanjutnya ini untuk persyaratan. Persyaratannya kalau transfer tentu saja pendaftar telah menempuh pendidikan pada prodi di perguruan tinggi sebelumnya. Dari D3 di perguruan tinggi A melanjutkan ke UPG. Ini pakai transfer. Sangat gampang. Kalau transfer itu biasanya tidak ada kendala di banyak perguruan tinggi. Yang ditekankan di sini, kalau yang namanya transfer itu harus yang minimal ada silabus, ada RPS yang di perguruan tinggi sebelumnya. Karena itu untuk menghitungkan berapa yang dikonversi. Kemudian kalau untuk perolehan kredit itu pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan formalnya paling rendahnya dari SMA atau bentuk lain sederajat, misal SMK. Kemudian pendaftar yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister paling rendah lulusan program sarjana. Yang nggak boleh adalah di program doktor. Jadi yang boleh itu di D3, S1, kemudian magister. Yang tidak diperkenankan untuk RPL adalah doktor. Kemudian memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, pengalaman kerja yang relevan dengan prodi pada perguruan tinggi yang sebelumnya. Misal kalau untuk pendidikan formal jelas ada transkrip, ada ijazah. Tapi kalau untuk non formal misal ada sertifikat, itu yang akan nanti dihitungkan. Ataupun nanti ada portofolio, ataupun kalau pegawai negeri ada SKP misal, ataupun
log harian atau logbook gitu kan di perusahaan. Ini yang akan dilihat gitu kan untuk dihitungkan oleh tim penilai. Recording in progress. Kemudian selanjutnya ini dokumennya. Dokumen untuk tadi pengelola RPL ke Tiara. Dokumen wajibnya adalah dokumen persyaratan RPL. Dokumen tersebut harus valid dan dapat diakses publik. Apa saja yang harus diupload ini di Tiara, dokumen yang harus disiapkan sama pengelola nih. 1, pedoman penyelenggaraan RPL. Di dalamnya ada persyaratan calon, tata cara mendaftar, asesmen, ada EPD-nya di sana, skema pengakuan, keberlanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan juga penjaminan mutu penyelenggaraan RPL. Kemudian ada juga peraturan akademik yang memuat tentang RPL. Batas maksimum kredit SKS yang diakui selama masa studi. Tadi 70%. 70% itu yang mana saja yang boleh. Yang mana saja yang nggak boleh. Karena kan hal khas mata kuliah yang khas sekali di perguruan tinggi itu tidak biasanya tidak di-RPL-kan. Itu menjadi melekat yang harus ditempuh kalau yang khas perguruan tinggi. Selain tadi ada skripsi, karya ilmiah ataupun prototype gitu kan, kalau mendengar itu kan tidak boleh di-RPL. Kemudian ada surat keputusan pemimpin perguruan tinggi tentang pengangkatan pengelola RPL. Ini harus diupload juga ini. Kalau peraturan mengenai SPM institusi itu melekat di SPMI. Nanti ada satu kesatuan beserta dengan peraturan terkait dengan SPMI. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini saya gambarkan kalau perlihatkan terkait dengan dokumen apa saja yang diupload. Ini dokumen wajib ada 3, pedoman penyelenggaraan LPL, peraturan akademik, dan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi. Ini untuk dokumen RPL. Dan dokumen SPMI itu yang ini. Tadi kan ada 4 dokumennya Bapak dan Ibu nih yang harus diwajib dipenuhi. Nah, di Tiara nanti yang 3 pertama dokumen wajib ini 1, 2, 3. Kemudian ada nanti klik di bagian SPMI ada yang ini terkait dengan pengaturan pengelolaan SPMI institusi. Itu wajib harus ada. Yang 2, 3, 4, 5, 6 itu optional. Tapi kami sarankan isi upload saja di sini. Jangan dikosongkan. Walaupun itu catatannya adalah optional. Nah ini. Kalau sudah masuk ke Sierra, tadi yang ini 3 dokumen ini, kemudian SPMI-nya udah hijau. Ini dilihat apakah SPMI dan Bapak dan Ibu sudah hijau. Kemudian ini diupload. Nanti kalau untuk perolehan, biasanya dia akan terbit begini, sertifikat. Sertifikatnya sudah sangat spesifik. Bilang untuk rekognisi pembelajaran lampau 3A pada semester genap tahun akademik 24-25. Jadi izin ataupun penyelenggaraan RPL itu akan melekat per semester. Jadi sudah jelas disebutkan boleh membuka ataupun menyelenggarakan RPL di genap tahun 2024-2025. Bagaimana kalau saya mau menyelenggarakan lagi ganjil? Silahkan upload lagi tadi dokumen-dokumen tadi, usulkan kembali. Kalau sudah dapat sertifikat gitu kan untuk perolehan, ini biasanya di selanjutnya itu terbit kembali. Nggak terlalu sulit. Namun untuk transfer, nanti saya akan coba klikkan, bukakan untuk siarannya, itu biasanya nggak terbit sertifikat seperti ini. Namun di sana ada dinyatakan layak, tidak layak. Bisa di search dari sekarang juga sebetulnya. UPG, prodi apa, kemarin saya sempat buka-buka beberapa prodi gitu kan, untuk PGSD, di mana yang untuk transfer yang bisa menyelenggarakan, mana yang enggak. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana melihatnya. Kemudian tahap ketiga adalah di publikasi. Tadi disampaikan publikasi itu untuk menjamin agar
publik ataupun masyarakat ataupun nanti kalau ada misal ada pemeriksaan atau apapun itu UPG aman. Intinya itu sebenarnya UPG aman. Nanti dilihat tidak lagi ada stigma bahwa ini kuliah cepat, tidak. Tapi memang waktu yang tepat. Waktu cepat sama waktu tepat itu berbeda. Kalau tepat karena memang ini diselenggarakan berdasarkan metode input untuk RPL. Di sini saya coba sampaikan ini contoh ya. Saya coba kemarin bongkar-bongkar ada tenas. Ini seperti ini. Di webnya sendiri sudah langsung bisa diklik untuk RPL-nya mereka. Mereka mana saja yang membuka. Nah, ini prodi-prodinya ditampilkan. Kemudian kalau dari Unjani gitu kan, mereka langsung diklik RPL itu ada. Persyaratannya apa saja ada di situ yang harus disampaikan. Nanti kelihatan, oh iya prodi ini mah buka RPL. Kemudian kenapa bisa pendek waktunya? Nah, karena ini prodi ini dibuka jalurnya jalur RPL. Ini fungsi untuk publikasi adalah untuk transparan informasi mengenai RPL, kemudian menyampaikan juga kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL disusun secara eksplisit, kemudian diumumkan terbuka ke publik. Selanjutnya tahap keempat. Tadi ada 6 tahap, ini kita proses ke tahap keempat atau proses asesmen. Di sini agak panjang Bapak dan Ibu izin, karena ini yang paling utama pada saat menghitungkan di sini. Jadi jenis asesmen untuk RPL siklus A itu bisa dari program studi dari PT sebelumnya, capaiannya pembelajaran formal itu melalui ekuivalensi. Jadi nilainya berdasarkan transkrip. Ada lagi yang dari hasil belajar non formal, informal, pengalaman kerja setelah lulus dari SMA sederajat. Ini dipakainya bagaimana? Melalui individual rekognisi atau portofolio. Individu ataupun calon mahasiswa dia harus bawa nih, saya memiliki kompetensi ini. Buktinya adalah ini. Kalau memang perlu lanjutan nanti boleh didemonstrasikan oleh mahasiswanya. Ini yang akan dihitungkan, melekat per mahasiswa, kemudian setiap mahasiswa yang melalui ini pasti akan berbeda. Case terbesar adalah kasusnya ada begini, ada rombongan dari misal dari pemerintah, dari institusi pemerintah ataupun perusahaan, ada 10 yang mau daftar. 10-nya itu tidak melalui rekognisi individual, tapi dipukul rata semua dapat 50 SKS. Padahal ini harusnya pakai individual, gitu kan, ada per mahasiswa itu ada hitung-hitungannya. Pada saat diperiksa ternyata ditetapkannya paket, kayak paket ya. Jadi seluruhnya sama. Nah, ini yang harus hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau ditemukan oleh evaluator, bisa dari EKPT, ini bisa menyebabkan beberapa catatan krusial bagi penyelenggaraan proses akademik pembelajaran di UPG. Ini untuk mekanismenya. Nah, ini pengakuan capaian pembelajaran itu dihitungkan per mata kuliah, bukan per prodi. Kalau untuk capaian pembelajaran. Kemudian nih, ini untuk tadi yang digambarkan bagaimana menghitung. Jadi ada mahasiswa lulusan SMA gitu ataupun sederajat, dia kalau lulusannya dari kuliah gitu kan D3 kayak 1, ada transkrip, ada ijazah, ada surat keterangan pendamping ijazah. Kalau dari kursus pelatihan tentu kan kursus pelatihan itu akan mengeluarkan sertifikat berapa JP, kompetensi capaiannya apa. Ini yang akan diperiksa. Kemudian kalau dia melalui jalur orang yang sudah bekerja, misal masuk ke teknik mesin, dia sudah bekerja di pabrik, maka dia harus mampu menunjukkan referensi, kemudian CV-nya apa di pabrik itu untuk menangani mesin apa, CDC.
dia sanggupnya mengoperasionalkan apa sampai bagaimana gitu hasilnya ini di sini. Kalau yang dari bekerja. Dari sini maka akan didorong untuk capaian pembelajaran untuk mata kuliahnya. Barulah dinilaikan masuk ke dalam capaian di prodi. Prodi patokannya adalah kurikulum yang sudah disusun oleh program studi. Nanti dihitungkan di prodi kurikulumnya mata kuliah A, B, C, nanti akan dihitungkan, oh kita yang dari kuliah ini ke mata kuliah A, B, C, dari pelatihan yang ini, dari bekerja yang ini misalnya. Dari situ muncullah dari proses penilaian didorong ke pengakuan di sini. Dari pengakuan nanti mahasiswa barulah ditentukan SKS-nya. Catatannya harus maksimalnya hanya 70% saja. Selanjutnya ini kaitan dokumen kurikulum dengan tipe RPL tipe A. Ada yang namanya transfer kredit. Ini formulirnya seperti ini. Kalau perolehan kredit ada formatnya. Nanti saya coba tunjukkan di Sierra ada mana. Karena template-nya sangat mudah kalau untuk Sierra. Itu semua untuk RPL ada di Sierra. Nanti ditunjukkan di mana sih template-template-nya. Kemudian masuk dari sana, dari melihat dari formulir transfer ataupun formulir dari perolehan kredit, kemudian dibawalah ke dalam pleno. Dari pleno diklarifikasi dulu ke mahasiswa. Jadi yang di awal kan gini ya, di yang ini. Nah ini kan di sini. Jadi diklarifikasikan nanti, dibalikan ke pemohon. Ini loh, di konversi ini untuk mata kuliah ini. Nih, kalau oke mahasiswanya maka lanjut. Kalau mahasiswanya ternyata tidak oke gitu, boleh menunjukkan dokumen tambahan atau bukti tambahan. Oke, kemudian ini lanjut ini. Nah, sudah diklarifikasi, kemudian sudah disepakati antara mahasiswa dan juga prodi, bukan dari asesor penilai, maka akan ditetapkan dan kemudian dilaporkan ke PDDikti Sierra dan PDDikti. Ini saya sampaikan untuk contoh penilaian ekivalensi untuk apa namanya konversi. Ini mata kuliah bisa 50% tes dasar bidang, 50% dari transkrip, ataupun CP-nya 75% dari PT asal, dari PT penerima. Ini ya, boleh melalui mata kuliah yang diwakili PT asal, boleh melalui tes dasar bidang, kemudian ataupun mata kuliah yang diwakili oleh portfolio ataupun wawancara. Jadi menilainya itu mereka bawa dokumen pasti atau segala macam ataupun tadi sertifikat segala macam, tapi nanti dihitung dulu, dilihat dari mata kuliah portofolionya seperti apa. Wawancara jangan-jangan bilang saya memiliki kompetensi ini, saya bisa ini, bisa itu gitu. Kemudian dihitungkan, oh oke, ini memenuhi untuk mata kuliah A. Tapi ternyata pada saat wawancara ditanya untuk membuktikan kok nggak paham sama sekali. Kan kalau mata kuliah mungkin ada CPMK dan sub CPMK. Nah, per sub CPMK sudah sangat detail. Nanti ditanyakan ini A, ini B, ini C, kok nggak bisa sama sekali. Ya jangan dipaksakan. Dia sebenarnya tidak memenuhi kompetensi untuk mata kuliah tersebut. Selanjutnya untuk ini tahapan asesmen. Ini tahapan asesmennya dari mulai isi FCD oleh pendaftar, kemudian memberikan bukti portofolio, lampirkan, kemudian dinilaikan, diakses portofolionya, kemudian apakah perlu lanjutan atau enggak. Kalau perlu lanjutan berarti ada tes lisan lagi, ada tulisan lagi, ada demo lagi, ada praktek. Kalau tidak ya masuk ke keputusan rekognisi CP hasil asesmen, kemudian diplenokan, kemudian hasil itu direkognisi, itu hasil dari pleno itu disampaikan ke mahasiswa, pendaftar menyetujui, kalau tidak menyetujui, kok saya cuma dikonversi, misalnya cuma 10 mata kuliah, hitung-hitungan saya harusnya 25, gitu. Maka dia akan banding, boleh proses banding. Tadi dengan menambahkan
bukti-bukti portofolio ataupun bukti pendukung lainnya. Kalau pendaftarnya menyetujui, maka langsung masuk ke terbit SK Rektor tentang pengakuan hasil. Ini step untuk tahapan asesmen. Dan ini harus dipahami oleh asesor, baik itu bisa saja yang dosen prodi, ya kan di ini atau dosen mata kuliah. Di sini harus dipahami, step ini harus dilalui. Kemudian dilaluinya dengan apa? Buktinya harus ada dari setiap step. Jadi pada saat nanti ditanya, ada pemeriksaan, ini kami sudah melalui tahap asesmen. Ini bukti per tahapnya sudah ada buktinya. Form FPD-nya ada, kemudian bukti misal checklist yang ini menyampaikan bukti portofolio itu bisa melalui checklist ini sudah disampaikan per step itu ada. Kemudian tadi disampaikan di awal kalau ini intinya adalah harus memenuhi kalau untuk standar capaian untuk kurikulum KPL itu memenuhi KKNI. KKNI di sini dapat menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan antara bidang pendidikan, bidang pelatihan, serta pengalaman kerja. Kemudian nantinya adalah untuk pengakuan kompetensi. Di sini di proses asesmen ada standar atau kualifikasi seluruh, kemudian ada capaian pembelajaran sebelumnya. Kalau capaian pembelajaran sebelumnya biasanya digunakan untuk perolehan. Kalau di sini standar kualifikasi itu bisa untuk yang transfer. Tapi intinya ini boleh dilakukan oleh baik itu transfer maupun perolehan. Oke, di sini. Ini kita masuk ke penilaian untuk perolehan. Karena yang banyak masalah atau banyak yang bingung itu biasanya di perolehan. Kan tadi perolehan itu boleh untuk mahasiswa yang sudah lulus SMA atau sederajat, sudah bekerja, memiliki pengalaman kerja gitu. Ataupun tadi yang putus studi, itu bisa untuk perolehan. Nah, yang dipenuhi ini 1, 2, 3, 4. Ada EPD, ada evaluasi diri, ada wawancara, hasilnya adalah bukti portofolio yang saya kotakin itu berwarna, penilaian fokus pada verifikasi EPD. Berarti buktinya adalah ini, bukti portofolio. Di sini. Di sini kalau ada wawancara ya harus ada formulir wawancaranya. Kemudian ketiga itu jika lanjutan nih 1, 2 itu tidak meyakinkan, 1, 2 tidak memenuhi, maka akan masuk ke step 3 dan 4. Nah, yang 3 dan 4 adalah penilaian lanjutan. Isinya apa? Boleh untuk penilaian lisan, kemudian demonstrasi atau instruksi kerja, kemudian atau boleh melalui daftar periksa observasi. Ini untuk perolehan apa saja, buktinya apa saja. Selanjutnya, penilaian lanjutan. Yang ini, penjelasan untuk poin 3 dan 4. Penilaian lanjutan pada perolehan kredit RPLTPA itu dilakukan terhadap klaim dan bukti dokumen pendukung. Ada penilaian lisan, penilaian tulis, unjuk kerja, dan rekapitulasi penilaian lanjutan. Kalau penilaian lisan berarti kan wawancara nih Bapak dan Ibu, berarti ada instrumen yang dibuktikan, ada nih instrumennya. Kalau penilaian tulis ada bukti soal, kemudian bukti sudah dilakukan penilaian terhadap bukti tulis. Kalau unjuk kerja berarti boleh ada videonya, boleh ada checklistnya, ada bukti bukti demonstrasi itu seperti apa gitu. Bapak dan Ibu lebih paham di sini. Kemudian direkap. Ini dari seluruh itu kan ada rekap nih. Oh oke. Memenuhi checklist, tidak memenuhi. Ada rekapitulasinya. Nanti dari sini akan dibawa dalam pleno yang dihadiri oleh tim penilai dan pengelola RPL. Oke.
Yang selanjutnya adalah dalam penilaian. Penilaian itu harus memenuhi PATM. Kalian jadi jelas nih hubungan bukti antara bukti dengan indikator capaian, kemudian asli. Bukti ini bisa diverifikasi, misal bahwa SKP nih, SKP-nya bisa diverifikasi ke institusinya, atau bukti logbook gitu kan, diverifikasi ke perusahaannya. Ini ada. Kemudian yang misal di bagian HRD, memang ini bukti yang kami keluarkan itu seperti ini, bagian HRD. Kalau di pemerintahan ada bagian kepegawaian. Kemudian terkini, di sini adalah menunjukkan untuk pengetahuan dan keterampilan itu harus update ya. Karena begini, ada yang memiliki pengalaman kerja di perusahaan teknologi teknologi manufaktur bagian apa gitu. Kemudian dia berhenti di 10 tahun kerja. Dari 10 tahun kerja itu kan lama ya. Perubahan berbagai macam teknologi, kemampuan, kompetensi akan berubah. Karena pasti nih ada pergeseran ilmu pengetahuan dan teknologi. Di kampus kan mengikuti apa yang terjadi gitu kan, untuk di kampus penyesuaian. Misal ada beberapa hal yang terkait dengan kompetensi itu akan menyesuaikan dengan dunia kerja, dunia usaha. Mahasiswa 10 tahun yang lalu kemudian meneruskan masuk lagi, itu harus dia dibuktikan atau penilai harus yakin nih. Masih sesuai nggak 10 tahun lalu sama yang sekarang? Sama yang mata kuliah sekarang. Lihat yang namanya terkini. Jadi jangan sampai mahasiswa menyatakan 10 tahun yang lalu saya memiliki kompetensi ini, saya bisa ini, tapi karena sudah tidak sesuai ya jangan dipaksakan untuk dikonversi. Kemudian cukup memadai. Bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator capaian pembelajaran yang cukup untuk dinilai. Oke, mungkin ini saya share saja. Namun di sini keunikan kekhasan proses bekerja di dunia kerja dan di masyarakat akan menghasilkan bukti dokumen lain yang ditambahkan pada dasar. Relevansi. Nah, ini catatannya dihitamkan. Relevansi antara dokumen bukti pendukung dengan CPL Prodi yang dituju atau capaian CPMK atau kelompok mata kuliah. Jadi ini penekannya adalah pada relevansi kesesuaian. Apakah sesuai yang dibawa oleh mahasiswa tersebut atau tidak? Sesuainya kemana? Ke CPL dan CPMK. Ini bukti dokumennya. Yang untuk penilaian ada ijazah, daftar riwayat, sertifikat, gitu kan, buku harian, foto kerjaan, lembar tugas, dokumen analisis keanggotaan asosiasi atau profesi, misal dia ikut sebagai membantu di kantor hukum advokat. Nah di sini kan ada. Terus penghargaan dari industri, dia sebagai yang intraveneur misal dari sana. Nah, kemudian di situ kan kelihatan nih, oh berarti dia punya entrepreneurship, kemudian punya kemampuan apa, berarti dinilaikan. Ini yang transfer. Tadi yang perolehan, ini yang transfer. Yang tipe A akan ada 2 jenis ya, ada perolehan, ada transfer. Nah, untuk transfer itu lebih mudah sebenarnya untuk penilaiannya. Cukup ada ijazah atau transkrip atau surat keterangan lulus yang sudah ditempuh di jenjang pendidikan sebelumnya, ditambah silabus atau RPS mata kuliah. Kadang-kadang mahasiswa itu hanya bawa ijazah atau transkrip saja. Mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C. Tanpa tahu, tanpa membawa silabus atau RPS. Nah, tim penilai harus hati-hati. Jangan-jangan mata kuliah yang ini sudah nggak ada lagi. Pada saat sudah nggak ada lagi, mau nggak mau, kan harus dilihat dari silabusnya atau RPS. Apa saja sih dalam mata kuliah ini yang diajarkan, gitu kan? Sub CPMK-nya apa saja, kemudian dia mengajarkan apa saja, kan dibacanya dari RPS dan silabus. Makanya kalau PPL tipe A untuk transfer, itu ijazah ditambah silabus atau RPS dari program pembelajaran ataupun studi yang
sebelumnya. Kemudian yang diperiksa itu ada otentik, transkripnya itu harus dinyatakan harus benar. Karena ada case-nya begini, ada transkrip, ada ijazah yang berbeda-beda di PD Dikti. Bapak dan Ibu harus cek nih, mahasiswa atas nama Budi di PD Diktinya, kalau dia meneruskan nih dari D3 ke 4, dia lulusnya di perguruan tinggi mana? Prodi apa? Kadang ini kan ada mahasiswa perguruan tinggi, mahasiswa di PTS juga ini pindah-pindah. Di perguruan tinggi ini masih ada, di perguruan tinggi ini masih ada. Kita mau pakai yang mana? Kita lihat di perguruan tinggi misal Demo, di perguruan tinggi mah Dema lulus. Nah, kita harus pastikan kita yang pakainya yang mana. Kalau kita dari D3 ke S1, kita harus cek transkripnya yang dipakai adalah sesuai dengan PDDT yang dinyatakan lulus. Nah, ini dialami oleh beberapa perguruan tinggi yang datang ke kami. Pada saat muncul ada satu nama, ada muncul di beberapa perguruan tinggi. Oh, ternyata dia pindah-pindah. Tapi dia mengakuisisi ataupun menghitungkannya dari perguruan tinggi yang bukan lulus. Ini yang menjadi akhirnya menjadi pertanyaan. Akhirnya di indikasi ini tidak sesuai, padahal sebenarnya sesuai. Hanya saja perguruan tinggi tidak jeli untuk memeriksa otentiknya transkrip, gitu kan, di perguruan tinggi asal. Terus kemudian sesuai dengan PD Dikti. Kemudian asesmen mata kuliahnya itu untuk ngitungin equivalensi, CPL, SCPMK, kemudian berdasar di hitungan equivalensinya itu berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Ini tahap yang kelima. Untuk penetapan tadi sudah dilakukan proses asesmennya, keluarlah yang namanya ditetapkan. Ini bentuknya, bentuk contoh-contohnya. Ada SK-nya, kemudian ada ini, ada tabel. Boleh kok tidak satu-satu. Misal UPG pada prodi PGSD menetapkan mahasiswa RPL dengan nama 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kode mata kuliahnya apa? Jumlah SKS yang diakuinya berapa? Gitu kan. Nanti nilainya berapa? Kemudian nanti dihitungkan berapa. Nanti akan hasilnya seperti ini. SK bentuknya dan diupload di Sierra ini, Bapak dan Ibu. Kemudian melaporkan ke PD Dikti dan Sierra. Ini catatannya nih, pastikan seluruh mahasiswa terdata di PD Dikti itu sama dengan statusnya itu dituliskan mahasiswa RPL. Mahasiswa RPL-nya harus dituliskan mahasiswa RPL untuk perolehan atau transfer. Ada tulisannya. Kemudian jumlah mahasiswa yang terdata di PD Dikti pastikan sama jumlahnya. Kalau 10 di PD Dikti, 10 di Sierra, itu sama. Kemudian jumlah maksimum pengakuannya untuk SKS adalah 70% dari total SKS beban belajar di prodi. Ini yang harus dipastikan. Oke, ini kurikulum. Tadi karena di awal sudah dijelaskan bahwa RPL itu pasti kaitan erat sekali dengan kurikulum. Karena untuk ngitungin, untuk asesmen, ini adalah patokannya kurikulum di prodinya. Ini Bapak dan Ibu, ini saya tuliskan untuk keselarasan dalam kurikulum. Tentukan profil lulusannya, biasanya kalau profil lulusan ditentukan oleh perguruan tinggi, PG akan menghasilkan lulusan yang bagaimana. Kemudian di prodi juga ditentukan untuk CPL-nya. Dari situ pasti akan kelihatan harus ada standar kompetensi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan itu harus memenuhi kompetensi apa saja. Gitu. Kemudian karena untuk memenuhi itu maka harus ada bahan kajian untuk kurikulumnya. Di sini struktur kurikulum pada saat sudah ditentukan seperti ini pasti akan mempengaruhi pada struktur kurikulum yang disusun. Oke, nanti ujung-ujungnya adalah lulusan. Oke.
Ini anatomi untuk CPL. Bapak dan Ibu yakin kalau di Kodi yang menyusun kurikulum pasti sangat paham terkait dengan ini. Saya skip saja. Nah, kalau untuk standar kompetensi pada mahasiswa RPL sama dengan mahasiswa reguler. Kalau sarjana levelnya adalah 6. Ini harus menguasai kompetensi tingkat KKNI tingkat 6. Kemudian kalau magister, kalau Bapak dan Ibu membuka magister, berarti untuk KKNI-nya standar level 8. Ini untuk yang dipenuhi. Oke, nah nih saya masuk ke evaluasi yang kemarin Pak Warik sudah menyampaikan terkait pedoman ya, pedoman penyelenggaraan. Karena tahun 2020 saya lihat disahkannya, ini memang perlu perbaikan. Satu, ini ada di peraturan. Permendikbud ini 53 sudah ganti menjadi 39. Maka harus dicantumkan. Permendikbud yang digunakan adalah nomor 39 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi. Kemudian Cap Dirjennya tidak lagi 41, tapi sudah 112 tentang petunjuk teknis RPL pada PT. Di sini teknisnya sekali, sebenarnya apa yang saya paparkan itu sebenarnya ada di Cap Dirjen itu sendiri. Jadi petunjuk teknisnya di situ. Itu fungsinya membaca ini adalah untuk menuangkan di pedoman. Kemudian pedoman RPL harus diperbaharui karena ada template-nya. Nah, ini enaknya RPL itu ada template-nya. Dan sistematika juga harus sesuai. Kemarin saya baca di pedoman RPL sistematikanya tidak sama, berbeda. Jadi disamakan saja, gitu kan? Untuk bab 1, bab 2 isinya apa. Nanti ini disesuaikan. Kemudian organisasi pengelola RPL itu disesuaikan. Ada penilai ataupun asesor, ada penasihat, ada koordinator RPL, ada komite RPL. Kemudian dokumen yang harus dilengkapi, karena kemarin masih diberikan hanya berupa pedoman itu, kebijakan penerimaan mahasiswa melalui RPL belum ada, pedoman penyelenggaraan RPL, dan penetapan pengelola RPL. Ini mungkin nanti berdasarkan dokumen yang kemarin disampaikan dari UPG. Yang diperbaiki adalah ini. Oke, nah ini di sini. Bapak dan Ibu coba ya saya. Nah ini sebenarnya ini Bapak dan Ibu kalau buka Sierra gitu kan, di situ ada yang paling bawah itu ada ini template ini Bapak dan Ibu. Contoh formulir penyelenggaraan RPL tipe A. Template-nya tinggal download saja untuk formulir petunjuk permohonan pemohon gitu kan, evaluasi dirinya seperti apa, kemudian biodata asesor segala macam sudah ada di sini. Coba saya ini ya, saya ini. Bukakan RPL, saya Tiara. Nah, ini Bapak dan Ibu. Di sini kan pas pada saat masuk, ini langsung ke sini ya, ke Sierra. Kan? Dari sini, nanti Bapak dan Ibu masuk ke bawah sekali nih. Langsung ke bawah. Oke, nah, di sini ada formulir-formulirnya. Ini terkait dengan pedoman, contoh. Nah, pedoman. Langsung klik saja. Sini, ini template-nya sudah seperti ini. Sudah sangat enak sekali. Ikut aja ini. Kemudian sistematikanya yang mana? Nah, ini sistematikanya. Ada pendahuluan, isinya apa saja, asesmen dan rekognisi, ada portofolio, ada rekognisi, ada bab 3. Ikut saja ke sini Bapak dan Ibu, mangga. Sudah ada template-nya, ini contohnya juga sudah ada lengkap, jadi nggak terlalu repot untuk yang bikin pedoman. Kemudian untuk buku pedoman di prodi
pedoman penyelenggaraan RPL untuk prodi dan FED. Nah, cukup ini saja. Deskripsi prodinya seperti apa, profil lulusannya seperti apa, CPL-nya bagaimana, daftar mata kuliahnya. Ini penting nih. Daftar mata kuliah prodi. Ini kalau di sini di bawah begini. Nah, contoh bahasa Indonesia 2 SKS, semesternya di semester 1. Boleh di RPL kan nggak? Boleh, ya. Yang di sila-sila ini boleh. Kalau yang tidak, contoh pengembangan emosi sosial emosional AUD gitu kan, di sini AUD gitu ya. Karena di sini menjadi khasnya. Ini nggak boleh di RPL kan. Kemudian akhlak an-nadliyah, misalnya ini khasnya PT gitu kan. Ini nggak bisa di RPL kan. Skripsi juga nggak bisa. Jadi udah kelihatan jelas mana yang bisa direkognisi di RPL kan, mana yang enggak. Sudah ada dalam buku pedoman di sini. Pedoman penyelenggaraan RPL. Jadi gitu ya Bapak Ibu dan Ibu. Ambil saja di sini. Gak usah pusing-pusing pada saat nanti mau mengupload ke Sierra. Ikut aja di template-template yang ini semua. Oke, kita masuk yang tadi, yang saya buka. Nah kalau Capdigen-nya sendiri ada di sini ya Bapak Ibu, tinggal download saja. Yang tadi saya buka-buka sebenarnya sudah coba banyak kan. Ini di sini contoh Prima. Nah, Universitas Prima Graha. Contoh dibuka di PAUD. Cek kelayakan. Oke, coba dilihat. Nah, belum layak karena perguruan tinggi memiliki data akreditasi belum memenuhi. Kemungkinan besar karena untuk perolehan akreditasi harus baik sekali. Kalau transfer, dia yang penting terakreditasi. Bedanya itu. Jadi kalau di sini menyatakan data akreditasi yang belum memenuhi, artinya PAUD segera naikkan akreditasinya menjadi baik sekali kalau mau menyelenggarakan RPL. Cek di Ban PT, Direktori Ban PT. Kemudian sinkron cek lagi di PD Dikti, harus sama, harus sesuai. Akreditasinya baik sekali. Kita coba yang untuk transfer ya. Prima. Oke, kita coba yang tadi yang PAUD ya. Oh, belum menghasilkan lulusan. Karena di sini kalau mau menyelenggarkan RPL itu harus menghasilkan lulusan dari mahasiswa yang baru. Jadi harus ada 1 kali lulusan dulu. Jadi kalau seperti ini sepertinya prodi yang baru. Ini harus punya lulusan dulu. Kalau belum punya lulusan, maka dia belum layak untuk menyelenggarakan RPL jenis transfer kredit. Kita coba yang sudah lama bisa. GSD mungkin ya, udah lama ya. Nah, PGSD statusnya layak. Boleh menyelenggarakan RPL. Nanti banyak yang guru-guru yang dulu tuh lulusannya apa ya? SPG ya. Ini ataupun ini misal dari D3-nya atau apa gitu. Ini boleh. OPG boleh mengajukan. Tapi syaratnya tadi ajukan dulu di Sierra gitu kan, dokumen-dokumennya penuhi dulu. Biar dia bisa gitu, memenuhi atau standar layak. Karena kalau transfer itu kan nggak terbit sertifikat. Yang penting diusulkan, yang penting diajukan. Nanti ada langsung ada tulisan layak dan menyelenggarakan di sini. Karena boleh nih PGSD-nya boleh untuk menyelenggarakan tapi melalui jalur transfer. Artinya jalur yang D3 ke 1. Oke, balik ke Oke, sudah Bapak dan Ibu. Mungkin itu terkait dengan yang paparan terkait dengan Sierra dan juga peraturan-peraturannya. Mudah-mudahan ini cukup memudahkan Bapak dan Ibu, cukup Bapak dan Ibu. Ini makanya digambarkan step 1 ini dulu, kemudian step 2 ini dulu, biar Bapak dan Ibu memudahkan saya dari mana dulu mulainya.
Maka tadi saya coba gambarkan per tahap. Di tiap tahap itu ngapain. Kemudian nanti baru yang tahap terakhir itu sampai dengan bisa menyelenggarakan. Kemudian tadi Sera silakan buka karena template-nya sendiri memudahkan, sudah disiapkan Bapak dan Ibu, tidak usah mikir lagi sebenarnya, masuk-masukkan saja apa yang menjadi kebijakannya PG gitu, kebijakan prodi itu ke template tersebut. Ini itu Bapak dan Ibu, mangga ya, kalau ada diskusi apapun yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Yeni yang paparannya begitu luas, lugas, dan jelas. Oke, baik. Untuk itu mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau diskusi lanjutan, silahkan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, sekali lagi Bu, nanti saya minta dokumennya terkait dengan apa namanya yang materi yang tadi dipaparkan, terus sama apa namanya kemarin yang saya kirim, kalau misalkan ada koreksi nanti bisa dikirim ulang sehingga nanti itu akan menjadi pedoman buat kita, terus apa-apa yang harus disempurnakan, dan nanti juga mohon kalau misalkan masih ada apa pertanyaan atau apa ya seperti apalah yang harus dilakukan oleh UPG, nanti ya saya mohon dengan apa namanya apa ya supportnya dari Bu Yeni, mudah-mudahan nanti implementasi ini akan berjalan dengan baik dan benar. Kalau saya tanya sekali lagi nanti dari teman-teman ada pertanyaan atau enggak. Baik, teman-teman ada pertanyaan terkait dengan rencana implementasi untuk RPL. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Izin Pak Warek, Yuk saya silakan. bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sumber dan Pak Wakil Rektor 1. Izin Bu, saya Sastra Wijaya dari FKIP. Saya ingin bertanya, mungkin tadi yang Ibu jelaskan sudah cukup jelas ya Bu ya, terkait dengan pelaksanaan RPL. Kemudian juga tadi sudah dimunculkan beberapa dokumen untuk bisa dipelajari di bagian akhir tadi ya Bu ya. Karena memang kita kadang belum sepenuhnya atau mungkin ada yang belum sama sekali membaca ya Bu ya. Jadi kita ingin tanyakan Ibu. Jadi mudah-mudahan sih nggak dijawab sama Ibu untuk kita membaca lebih dulu ya Bu ya. Terkait dengan pedoman yang ada nih Bu. Karena saya yakin pasti apa yang kita tanyakan juga sudah ada dalam panduan ya Bu ya. Baik itu peraturan di kementerian maupun Juknis ya Bu ya, terkait pelaksanaan RPL ini sendiri. Saya langsung ke pertanyaan yang pertama Bu. Hal apa nih Bu yang mendasar yang berkaitan dengan RPL dan transfer ini Bu? Perbedaan mendasar ya Bu ya dari kedua bagian atau mekanisme ya yang bisa dikatakan pembeda gitu ya Bu ya dari kedua jenis transfer dan RPL. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan Bu, tadi disampaikan ada beberapa persyaratan ya Bu terkait dengan konversi keahlian ke dalam bentuk proses penilaian. Nah, yang tadi disampaikan itu kan CPL ya Bu. Nah, itu kan berarti dia basisnya bukan mata kuliah gitu ya Bu ya, tapi capaian yang ada dalam mata kuliah tersebut. Dan kita tahu kan beberapa mata kuliah itu capaiannya cukup banyak ya Bu ya. Ada beberapa apa namanya mata kuliah yang memiliki CPL yang cukup banyak, lebih dari satu begitu ya Bu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan yang kedua itu, apakah satu bukti Bu atau keahlian ya yang ditunjukkan oleh si calon mahasiswa itu bisa digunakan kepada CPL
di MK yang lain atau di MK yang sama begitu. Ataukah bukti yang sudah ada misalkan satu sertifikat atau satu keahlian yang bisa ditunjukkan oleh calon mahasiswa itu jika sudah digunakan di satu CPL dia tidak bisa digunakan di CPL yang lain. Begitu, Bu. Kemudian yang ketiga pertanyaan saya terkait dengan tim nih, Bu. Nah, untuk tim yang tergabung dalam penilai, tim penilai terutama ya Bu ya, apakah ada kualifikasi khusus seperti misalkan yang bersangkutan sudah memang memiliki jabatan profesional ataupun akademik tertentu atau sudah mengikuti pelatihan ya Bu yang disampaikan oleh Kementerian atau oleh Dikti, karena mungkin beberapa tipe penilai di kegiatan yang lain begitu Bu ya, kan ada sertifikat kompetensinya untuk tim penilai itu sendiri begitu. Itu yang kedua Bu, pertanyaan saya. Dan yang terakhir Bu, tadi kalau ditransfer itu kan ada Ibu, saya mohon maaf koreksi Bu ya, karena ini jaringan ya. Kalau saya nggak salah tadi Bu ada yang menyampaikan dari diploma bisa transfer ke strata 1 ya Bu ya, kalau saya tadi tidak salah. Nah ini bagaimana untuk mahasiswa yang memang sudah mendapatkan gelar sarjana, nah, kemudian itu dikonversi di prodi yang berbeda gitu Bu. Nah sedangkan dia sudah mendapatkan gelar akademik dan sudah menyelesaikan proses perkuliahan. Misalkan dia S1 ditaruhlah dia di PPKN begitu Bu ya, kemudian dia ingin mendapatkan gelar lain di PGSD gitu. Misalkan nih Bu, itu seperti apa Bu? Apakah ijazah yang ditempuhnya itu bisa dikonversi gitu ke dalam prodi yang berbeda, itu Bu. Sedangkan dia sudah lulus. Nah, kalau itu seperti apa gitu Bu tanggapannya? Terima kasih Bu, itu dulu sementara ya Bu ya. Baik, ada 4 pertanyaan ya Pak ya. Yang satu, Ya. nah, ciri inti ataupun yang paling mendasar antara transfer dan RPL. Mungkin yang dimaksud Bapak itu RPL tipe A antara transfer dan perolehan mungkin ya Pak ya. Itu mungkin. Iya, Itu. Nah, kalau yang transfer itu digunakan untuk yang sudah lulus dari pendidikan formal pada jenjang prodi pada perguruan tinggi sebelumnya. Makanya ini yang artinya ini seperti ini. Dari D3 mau melanjutkan ke strata 1. Itu paling gampang. Gunakan saja pada RPL tipe A dengan transfer. Pemenuhannya, dokumennya cukup dengan ada ijazah, ada transkrip, dan juga RPS atau silabus di perguruan tinggi sebelumnya. Langsung saja itu menjadi 70% maksimum dihitungkan. Kenapa harus ada silabus ataupun RPS? Karena mungkin saja nama mata kuliahnya akan berbeda. Jumlah SKS-nya dimungkinkan ada sedikit perbedaan. Makanya perlu ada, kita lihat di RPS-nya seperti apa di silabusnya. Sama nggak dengan prodi yang sekarang di kita, di UPG? Itu fungsinya ada silabus dan RPS. Jadi kalau D3 mau ke S1, gampang. Itu pasti transfer. Gunakan transfer. Selama ada memenuhi dokumen ijazah, selama memenuhi ada transkrip, selama ada silabus ataupun RPS, oke, pakai transfer. Sekarang ada lagi yang lain. Yang perolehan. Kalau perolehan dia gini, sudah lulus SMA ataupun SMK, kan? Mau kemudian bekerja nih, bekerja di perusahaan, di kantor advokat hukum. Mau tidak mau dia sudah mampu membuat kanotula, sudah mampu meresum gitu misal kan, ataupun membuat sesuai dengan mata kuliah yang ada di S1. Maka dia boleh pakai RPL, pakai perolehan. Karena dia bisa membuktikannya adalah melalui jalur kompetensi keahlian yang dibuktikan pada saat tadi wawancara boleh. Atau dia lulus SMA, SMK. Kemudian dia ikut kursus. Dapat sertifikat. Kalau sertifikat misal 72 JP dengan capaian kompetensi apa. Nah itu kemudian kita hitungkan di mata kuliah. Oh, dengan kompetensi ini sebenarnya anak ini sudah memenuhi mata kuliah yang ini. Itu
pakai untuk perolehan. Jadi kuncinya kalau perolehan itu lulus SMA ataupun sederajat, udah bekerja ataupun punya kompetensi gitu kan, dibuktikan dengan tadi portofolio ataupun sertifikat, ataupun dia sudah bekerja, kemudian dibuktikan dengan bukti unjuk kerja gitu kan, harian segala macam, itu boleh hitungkan pada saat dia mau masuk ke S1 jalur RPL. Pakainya yang mana? Perolehan. Mungkin itu Pak cukup jelas yang untuk yang satu antara perolehan dan transfer. Izin Bu, berarti dia harus ke jenjang ke yang lebih tinggi ya, dari SMA ke S1 atau dari D3 ke S1? Kalau dari Ya, S1 atau dari ke SMA ke atau ke D3 boleh. Atau dari kalau sesama dari S1 ke S1 nggak bisa, Bu? Nah, itu yang 4 ya? Pertanyaan 4. Ya, Kita mungkin loncat ada 4. kaitan itu. Ya. Terus nanti Bu, sebelum itu ke yang D3 S1 itu, ke Bu, kalau contoh misalkan dia dari komputer ya Bu, D3-nya nih, D3 komputer, kemudian masuk ke pendidikan. Nah, kan tidak nih Bu. Ya. Ya. Nah, itu bisa Pak sekalian Bu. Bisa. Mohon izin ya Bu ya. Ini ya, dipotong. Pak. Ya, bisa Pak. Bisa itu pakai jalurnya perolehan. Nanti dihitungkan Pak struktur kurikulum pada jenjang S1 sebelumnya itu mata kuliahnya apa saja. Kemudian struktur kurikulum yang mau masuk, misal PGSD dari pendidikan gitu kan, tadinya bukan pendidikan ke pendidikan misal. Struktur di pendidikan itu seperti apa? Lihat per mata kuliah, capaian pembelajarannya apakah ada di S1 sebelumnya sama yang itu, gitu kan, sama yang sekarang. Kan kemungkinan besar MKDU ya, kayak bahasa Indonesia, kemudian PKN misal, itu kan sama ya. Iya Bu. Terus capaian pembelajarannya juga CPMK-nya sama gitu. Ya bisa itu langsung dikonversikan. Tidak ada yang melarang, tidak dilarang, tidak ada aturan yang melarang. Karena jelas-jelas itu. Jadi enggak selama ini belum, kalau kami menyampaikan kalau selama tidak aturan ada yang melarang, ya mah enggak jalankan saja. Karena tidak dilarang. Mah enggak lakukan. Hati-hati di sini adalah jangan sampai dipaksakan. Ini catatannya. Asesor ataupun tim penilai harus benar-benar memastikan capaian pembelajaran mata kuliahnya itu sama, baru boleh dikonversi. Kalau tidak sama ya nggak boleh. Jadi hitungannya adalah capaian mata kuliah. Sekarang nyambung tadi yang tadi Bapak ada pertanyaan kalau ternyata CPMK itu kan CPMK-nya banyak gitu. Capaian pembelajaran tiap mata kuliah itu banyak, bisa saja ada 4. Gitu. Yang si mahasiswa tersebut ternyata kalau di prodi yang baru itu yang mata kuliah yang ini itu cukup CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah cukup 2. Yang 2 lagi boleh nggak ke CPMK yang lain? Boleh. Nanti dilihat, bisa saja di perguruan tinggi asal mah dia mata kuliahnya A, SKS-nya ada 3 gitu kan bisa. Tapi di perguruan tinggi di UPG yang mata kuliah yang tadi A itu sebenarnya kalau di UPG itu menjadi 2 mata kuliah. SKS-nya 4 SKS. Nah, hati-hati kalau untuk SKS-nya. Kalau SKS, dilihat. Jangan-jangan CPMK-nya tidak sesuai. Bisa mengurangi. Di situ ada 3, di UPG juga sama 3 SKS. Atau dari 3 menjadi 2. Karena harus, jadi base-nya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Sesuai dengan sub CPMK-nya masing-masing. Itu akan mempengaruhi dia akan mengkonversi ke mata kuliah yang mana, jumlah SKS-nya yang mana. Dari 1 bisa jadi menjadi 2 mata kuliah. Ataupun dari 2 mata kuliah kebalikannya malah jadi 1 mata kuliah dengan SKS yang lebih tinggi. Misal begitu Bapak. Jadi itu nyambung dengan yang tadi. Yang boleh dari CPMK-nya banyak gitu kan. Sub CPMK-nya banyak kemudian dikonversikan. Itu Pak. Jadi bisa nggak gitu kan menjadi 1 atau 2? Bisa. Bisa nggak menjadi kebalikannya? Bisa. Jumlah SKS-nya bisa nggak sama atau berubah? Bisa sama, bisa berubah. Itu mungkin Pak yang ini. Kemudian satu lagi Bu apa Pak? Yang 2 saya lupa. Yang kedua pertanyaan tadi. Yang S1 Pak, Bu. Yang S1 sama. Dari yang S1 dia sudah lulus. Ya tadi masuk ke S1.
Boleh, tidak dilarang, boleh. Tapi hati-hati dalam menghitungkan, gitu kan, gitu ya. Karena yang umum dengan yang pendidikan pasti akan berbeda struktur kurikulumnya. Nah, jadi kuncinya adalah boleh, tidak dilarang, namun hati-hati pada saat mengkonversikan, menghitungkan berapa SKS yang direkognisi. Itu, Pak. Ya, sudah Pak, karena nyambung ini, pertanyaannya nyambung gitu, saling terkait satu sama lain. Gitu. Ya, atau ada saya yang terlewat? Sudah ya? Semua sudah terjawab Pak semua? Izin Pak Sastra, sudah cukup jelas? Sudah menjawab semua atau ada yang terlewat dari saya? Sudah Bu, beberapa sudah semua Bu. Sudah semua. Oke, enggak. Intinya dari D3 bisa, dari Mhm. SMA bisa kan gitu Bu ya. Ya, kalau Dari D3 S1 juga bisa nanti. betul kuliahnya. bisa. Ya, hanya tadi catatannya bisa menggunakan perolehan. Kalau S1 ke S1 itu yang digunakan adalah perolehan. Gitu kan, karena dalam jenjang yang sama. Kalau dari D3 ke S1 yang paling mudah adalah transfer. Tapi harus membuktikan tadi ada silabus ataupun RPS selain transkrip sama ijazah. Kalau dari SMA ke S1 itu yang namanya harus dilakukan asesmen karena harus menghitungkan. Ada pengalaman kerja, ada dari portofolio gitu kan, ada dari sertifikat gitu. Itu dari penilaian lanjutan, bisa wawancara segala macam. Gitu, Pak. Itu perolehan. Yang paling aman itu kan biasanya di MKDU ya Bu ya. Nah, berarti secara perhitungan gitu ya Bu ya. Walaupun kita harus melihat gitu ya Bu ya. Berarti saat perhitungan biasanya MKDU kan ada di semester awal tuh Bu ya. Ya, berarti kemungkinan dia di semester 3 maksimal lah ya Bu ya. Untuk amannya gitu ya Bu ya. Walaupun itu nanti harus disesuaikan dengan bukti yang ditunjukkan di dalam transkrip gitu ya Bu ya. Dengan CPM. Betul, jadi yang langsung ke tinggi berarti kan hanya MKDU yang paling aman lah intinya gitu Bu ya. Ya, ini yang tadi yang saya gambarkan tuh yang mana ya? Yang nah ini Bapak kelihatan ya? Pak. Nah, ini. Ya. Jadi ini hitungannya itu dari sini. Jadi nanti ini kan struktur mata kuliah sebenarnya nih di prodi. Prodi yang sekarang mau apa yang dituju berarti ya? Yang dituju ini kan strukturnya begini. Misal dia dari S1 yang lain pindah ke S1 yang ini. Di sini ada yang ditetapkan oleh UPG itu apa saja yang bisa di-RPL-kan, ada di sini. Nanti dari situ baru Bapak dan Ibu, oh bahasa Indonesia SKS-nya 2 dilakukan kalau di UPG itu di semester 1 dan boleh di-RPL-kan, kan boleh dikonversikan. Nanti itu. Kemudian ada landasan pendidikan yang di perguruan tinggi yang sebelumnya di prodi sebelumnya ini nggak ada, walaupun boleh gitu kan ada di D2 SKS di semester 1 UPG boleh di RPL kan, tapi dia nggak punya landasan pendidikan ya enggak, berarti dia nggak menjadi strip ataupun nol gitu Pak. Jadi di sini ya Pak ya, jadi lebih akan sangat implementatif, struktur kurikulumnya tetapkan gitu kan. Kemudian semesternya kan pasti sudah jelas di sana semester berapa saja yang bisa dilakukan gitu kan. SKS-nya ada berapa SKS yang ditetapkan, boleh di RPL-kan boleh enggak. Gitu. Nanti ada checklist seperti ini disesuaikan gitu, Pak. Untuk menghitungin tadi, yang hati-hati, kata saya hati-hati dalam menghitungkan. Itu saja. Oke. Jelas ya, Pak? Bu. Oh, ya. ada satu yang belum terjawab Bu. Untuk kualifikasi tim penilai atau asesor Bu. Oh iya betul. Tadi makanya saya ada terlewat. Sebentar saya mau sambil
Oke, yang tadi yang kata itu asesor ya untuk tim penilai. Untuk tim penilai RPL itu tidak ada sertifikat, tidak perlu sertifikat. Yang penting tadi catatan pada saat paparan, penilai harus paham kurikulum, harus paham yang namanya CPL, paham CPMK, sub CPMK. Biasanya yang paham itu adalah dosen pada prodi. Jadi mangga tim penilainya boleh dari prodi dan tidak perlu sertifikat. Kalau yang perlu sertifikat, yang ada pelatihan, ada penyamaan persepsi untuk asesor itu adalah untuk asesor Sierra, asesor RPL. Itu yang menilaikan di Sierra, yang ikut dulu, kemudian nanti ada diberikan sertifikat oleh Belmawa. Saat ini sudah kemarin dilakukan. Itulah yang akan nanti melihat di Sierra. Nah, bocorannya Bapak dan Ibu di UPG saat ini asesor itu belum apa namanya optimal ataupun belum secara intensif menilaikan di Sierra. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau ngajuin ini dari Dikti ke UPG, kalau mau join sekarang, mumpung asesor sendiri sekarang belum menilai nih di Sierra untuk kelayakan secara detail kan. Ini untuk kalau sudah asesor kan dia sudah langsung yang paham kurikulum segala macam pasti dibaca gitu. Nah sekarang belum Bapak dan Ibu, kalau mau ngajuin sekarang mudah-mudahan lebih kemungkinan lolosnya lebih besar. Mumpung asesor yang dari asesor RPL belum secara optimal menilaikan di Sierra. Maka cepet-cepet ajuin untuk masa semester sekarang ya, di Februari ya, untuk genap. Nah, untuk tadi tidak perlu untuk sertifikat. Siapa? Yang penting paham prodi, paham capaian tadi CPMK, CPL dan sub CPMK. Yang penting itu dosen biasa, dosen prodinya. Atau ditambahkan dengan praktisi untuk menilaikan tadi yang perolehan. Kan yang paham untuk menilaikan orang yang sudah bekerja di kantor apa namanya advokat gitu. Kan berarti si advokatnya yang paham. Boleh nanti ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi, oleh Pak Rektor untuk sebagai penilai, tim penilai untuk capaian untuk menilaikan apa namanya untuk menilaikan rekomendasi, untuk menilaikan SKS. Boleh ditambahkan dengan praktisi. Jadi dua, boleh dari dosen yang paham terkait dengan tadi CPL, CPMK, CPMK, boleh keduanya ditambahkan dengan praktisi dan tidak perlu untuk sertifikat. Kalaupun mau sertifikat, misal ada beberapa perguruan tinggi yang kami ini mau ada pelatihan asesor internal RPL, boleh. Kami akan sangat mengakomodir biar meyakinkan gitu. Nanti kami akan coba datangkan untuk yang menilai ya, khusus untuk menilai untuk asesor gitu kan, menilaikan tadi rekomendasi gitu. Nanti akan kami sampaikan, akan kami bantu dengan narasumber yang paham terkait dengan bagaimana mengasesor. Nanti dikeluarkan sertifikat. Sertifikatnya biasanya kami bantu dikeluarkan dari Dikti 4. Itu untuk asesor ya, dari Ibu internal, tapi bukan untuk asesor yang di Sierra. Mungkin itu Pak Sastra. Baik Bu, berarti kalau misalkan kita mau menjalankan RPL ini, kemudian misalkan untuk lebih menguatkan gitu ya Bu ya, pemahaman calon asesor ini, nanti bisa diadakan pelatihan mengundang LL Dikti untuk mengeluarkan sertifikat di internal ya Bu ya. Bisa ya? Betul. Dan nanti narsumnya itu bukan narsum LDikti. Kalau LDikti kan sangat pahamnya adalah begini, di tingkat prosedural, di tingkat apa namanya tahapan gitu kan, peraturan gitu kan, lebih ke sana kan ya. Kalau yang nanti untuk melatih untuk asesor internal gitu kan, ini yang paham tentang kurikulum biasanya. Gitu. Nanti yang akan kan
sebenarnya asesor itu fungsinya adalah untuk menghitungkan ekuivalensi ya, menghitungkan berapa yang dinilai, gitu. Berapa mata kuliah yang ini boleh nggak diekuivalensikan, berapa cara ngitungnya dari SKS-nya pemenuhan, karena SKS kan sangat bergantung pada subjek PMK ya Pak, kalau SKS itu. Nah ini nanti dihitungkan, gitu, cara menghitungkannya. Biasanya asesornya adalah yang sangat paham kurikulum, gitu Pak. Artinya Untuk supaya narsumnya. tidak menabrak undang-undang, jadi punya legalitas, nanti ada sertifikat yang dikeluarkan oleh LDikti, tapi penghitungannya nanti sesuai dengan pedoman akademik universitas masing-masing gitu ya, Bu? Betul. Asesornya adalah internal, asesor internal, kan? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa jadi program untuk di Ya. akademik. Ya. Jadi Nanti lebih pede biasanya. Kalau sudah pede, dilatih gitu, kalau lebih pede. Gitu. sertifikat dari LDikti lebih pede, terus yang kedua kita juga bisa lebih paham aturan kan ya Bu ya? Kalau Iya, baca sendiri kadang-kadang ada yang selewat. Baik Bu, terima kasih banyak Bu penjelasannya. Oh, satu lagi Bu nih Bu, boleh Ya. ya Bu nambah? Berarti Boleh. nanti tim yang tadi Ibu sebutkan di Sierra itu setelah kita upload, kemudian tim internal misalkan kita udah dibentuk ya Bu ya, melakukan penilaian, itu berarti nanti akan dinilai kembali oleh tim yang internal Sierra, walaupun tadi yang Ibu belum sampaikan belum optimal. Bisa jadi misalkan kita mengakui bahwa ada 18 CPL misalkan Bu ya, dari sekian MK yang kita sudah akui nih di asesor internal, itu bisa dianggap turun atau naik di asesor di Sierra. Seperti itu maksudnya Bu? Ya, Atau kalau sekarang kemungkinan besar adalah untuk kalau saat ini mungkin adalah untuk menghitungkan kelayakan dulu. Kelayakan boleh menyalakan atau enggak? Ya, di situ. Nanti kan itu lebih administratifnya ya Bu ya, bukan lebih ke pengakuan SKS-nya ya. Bukan. Baik. Tapi di layak bisa menyelenggarakan boleh atau enggak, memenuhi atau enggak. Lebih ke situ dulu gitu. Nah, baik. sekarang belum nih. Ini by dokumen, makanya tadi cepat-cepat kalau mau usulkan dari sekarang, penuhi yang tadi template-templatenya, sesuaikan. Yang banyak itu kan template-nya nggak sesuai. Gitu kan. Kemudian isinya juga sistematikanya kan sudah jelas. Di template itu bab 1 apa aja, bab 2 apa aja, sesuaikan. Gitu Pak. Terus kemudian dokumen itu harus tadi ada 3 dokumen yang harus di-upload gitu kan, dari pedoman, RPL segala macam gitu. Kemudian di SPMI-nya yang penting hijau, kemudian ada dokumen yang diupload yang tadi wajib 1, sisanya opsional tapi kami sarankan isi. Gitu. Nah, itu dulu penuhi sekarang. Gitu. Sama pelatihan LDikti ya Bu ya, supaya sertifikatnya bisa dipakai BKD, jadi tim penilainya lebih semangat. Oh iya, siap mangga itu Pak Warek mangga. Terima kasih banyak Bu, punten Bu, dipotong-potong. Baik, terima kasih penjelasan cukup jelas Bu. Terima kasih Pak Warek kesempatannya. Oke, baik. Masih ada yang lain yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, sekali lagi Bu Yeni, saya atas nama pimpinan Universitas Primagraha mengucapkan terima kasih banyak dan mohon jangan bosan-bosan nanti kalau misalkan dari teman-teman kita butuh bantuan terkait dengan ya hal-hal yang kaitannya sama dengan implementasi Sierra ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yeni yang paparannya sangat luas, jelas, lugas. Pertanyaan dari Pak Sastra itu